ada dua hal dalam politik itu yang bisa kita baca. Yang pertama itu membangun pencitraan. Jadi capres itu membangun pencitraan melalui darat, melalui udara, media dan lain sebagainya gitu ya. Itu pencitraan. Yang kedua, ini membusuk-busuki lawan. Nah, konteks membusuk-busuki lawan ini kalau di capresnya dilucu dan dibuat serangan itu akan misalkan yang punya kasus korupsi akan dihajar dengan kasus korupsi. Mungkin kelihatan tuh. Nah, bagaimana dengan Anies? Nah, Anies ngeri sedap juga. Ya, waktu mau habis jabatannya gitu ya. Yeah. Lalu partai nggak punya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ujang Komarudin channel. Siang ini kita mau bajak YouTube-nya Kang Ujang ini. Jadi kalau biasanya Kang Ujang tampil sendirian, sekarang kita temanin. Tapi kita tetap bicara soal politik yang sedang rame, yang sedang banyak dibahas sambil tapi kita tidak bahas secara serius. Kita menyimak nanti apa yang disampaikan oleh Kang Ujang, tapi sambil santai, sambil ketawa-ketawa, biar pendengar Kang Ujang ini tidak terlalu pusing mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kang Ujang. Di samping saya sudah ada Kang Ujang. Apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah baik. Ini Pak Sunardi, waduh keren sekarang. Mulai hari ini kita bajak nih YouTube-nya Kang Ujang. Kita akan mendampingi beliau untuk membahas tema-tema politik ya, terutama kita berharap nanti bahasan-bahasan ini bisa memberikan edukasi politik Kang ke teman-teman, terutama kaum milenial gitu yang ingin masuk ke politik gitu. Nah, Kang, ini kalau kita bicara soal politik ya, sekarang yang ramai itu kan pasti soal pilpres, soal capres. Kemarin tuh ada lagi yang KPU pendaftaran parpol gitu ya, ada yang ditolak, ada yang lolos verifikasi, ada yang enggak gitu. Tapi yang paling ramai itu justru soal siapa capres kita nanti. Apalagi ini kelihatannya parpol ini sudah mulai membangun ini nih Kang, membangun koalisi. Ketemu kemarin Nasdem ketemu dengan Surya Paloh, ketemu dengan Puan. Padahal kita tahu sebelumnya Bu Megawati nggak pernah tuh mau teguran sama Surya Paloh. Ini udah mulai kebuka gara-gara politik baikan semua nih Kang. Kemudian Gerindra sama PKB udah bikin koalisi ya, kita nggak tahu seberapa kuat itu koalisinya. Sebelumnya sudah ada yang deklarasi juga serius, itu ada KIB, Golkar, PAN dan P3 gitu ya. Nah, tinggal berapa parpol lagi nih, berarti tinggal Demokrat, PKS yang belum menentukan arah, sama Nasdem belum menentukan arah politiknya. Kang Ujang melihatnya gimana sih Kang, dinamika politik yang sekarang berjalan itu dengan manuver-manuver para elit-elit politik itu? Ya, konstruksi koalisi itu kan ada dua sebenarnya. Yang pertama, formulanya formula partai. Jadi koalisinya koalisi partai. Jadi misalkan ada KIB kan, Golkar, PAN, P3 itu konstruksi koalisi partai. Nah, dari konstruksi koalisi partai ini maka muncullah konstruksi yang kedua, konstruksi menentukan capres dan cawapres kan begitu. Nah, hari ini kita kan baru yang tahap pertama nih. Tahap pertama baru masih cair juga, masih kan udah rame Kang. Sudah rame dan ini bagus ya. Dulu 2019 itu koalisi itu dibangun di belakang. Di ujung, di the last minute. Jadi menjelang pendaftaran ya, sebulan menjelang pendaftaran baru rame, baru bergejolak, baru ada saling serang gitu. Nah, di situ. Nah, sekarang ini jauh-jauh hari. 2 tahun sebelum ya kan pilpres, katakanlah pilpresnya tanggal 14 Februari 2024 gitu ya, itu hari pencoblosan. Tapi koalisinya sudah mulai terbentuk. Ya formulanya sudah mulai gitu. Itu baik atau buruk Kang untuk demokrasi lah gitu ya? Kalau saya sih, menurut saya bagus. Kenapa? Pertama, rakyat bisa melihat dan menilai, mengukur gitu, bahwa
partai A, partai B, misalkan KIB itu kan bisa dinilai, bisa dilihat track recordnya, partainya seperti apa, programnya seperti apa mendukung rakyat atau tidak, lalu hadir nggak di tengah-tengah rakyat, kan bisa melihat bahwa koalisi yang dibangun itu bagus seperti itu. Yang kedua memang tadi mestinya kalau koalisi sudah dibangun partainya, mesti ada koalisi terkait dengan kesepakatan capres cawapresnya. Kenapa? Karena rakyat tidak bisa mengukur, menilai track recordnya. Tapi sampai sekarang nih Kang, nggak muncul capresnya Kang. Nah, itu kenapa tuh Kang begitu? Mereka nggak mau mengunci. Karena kalau mereka tahu dan paham, kalau mengunci, artinya gini, dia partai sudah mengunci nih, KIB sudah mengunci lah kalau dia solid. Gerindra dengan PKB mengunci itu untuk mengamankan tiket. Ini mengunci apa nih Kang? Biar kita paham nih Kang. Mengunci bahwa Gerindra dengan PKB punya tiket sendiri. Oke. Golkar dengan PAN dengan P3 gitu ya, punya tiket sendiri kan begitu. Karena kalau nanti misalkan Prabowo tidak mengunci dengan PKB, lalu tidak ada yang mau, yang lain ketinggalan, kan dia bisa nyapres juga. Tentang koalisinya. Nah, kenapa pertanyaannya Om Sunardi ini yang mengatakan bahwa kenapa capres-capresnya belum dipublish, belum dimunculkan? Nah, mereka tidak mengunci di situ. Karena kalau mereka mempublish saat ini, sekarang ini, mohon maaf, dalam konteks politik maka akan dicari-cari titik kesalahannya, kelemahannya. Jadi semakin dimunculkan di awal gitu ya, semakin cepat juga lawan politik untuk membusuk-busuki capres-cawapres. Berarti ada dua konteks nih Kang ya. Konteks pertama tadi yang Kang bilang, pertama bagus koalisi partainya lebih bagus di awal, biar mereka bisa membangun chemistry lebih cepat. Tapi kalau capresnya nggak bagus cepat-cepat, karena nanti terlalu cepat dibusuk-busuk, diserang. Nggak ada yang berani. PDIP yang punya tiket sendiri nggak berani. KIB yang sudah berkoalisi di awal nggak berani. Ya kan kemarin belum lama Gerindra dengan PKB nggak berani. Padahal sudah jelas partainya berkoalisi, tapi capres-capres tidak. Karena ini terkait dengan konstruksi politik kita. Kan di politik kita sederhana, Om Sunardi dan teman-teman ya, milenialisme Indonesia. Pertama, ada dua hal dalam politik itu yang bisa kita baca. Yang pertama itu membangun pencitraan. Jadi capres itu membangun pencitraan melalui darat, melalui udara, media dan lain sebagainya gitu ya. Itu pencitraan. Yang kedua, ini membusuk-busuki lawan. Nah, konteks membusuk-busuki lawan ini kalau dicapresnya dimunculkan di bawah serangan itu akan misalkan yang punya kasus korupsi akan dihajar dengan kasus korupsi, mungkin kelihatan tuh. Seperti kan gini, pejabat saat ini capres-capres seperti di akuarium. Kelihatan kita bisa melihat, oh itu loh kelakuannya, oh sebenarnya korupsinya di sini, oh mohon maaf pernah main, mohon maaf perempuan misalkan, kan ada aja pasti akan terbuka itu. Misalkan oh ada yang Anda petik selingkuh dan lain sebagainya, kan kelihatan. Oleh karena itu untuk menghindari itu maka permainannya di ujung terkait memunculkan nama capres-cawapres. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi selain menghindari pembusukan, kedua ini kan kekuatannya rata. Rata, semuanya rata, baik Anies, Prabowo, katakanlah Ganjar, tiga besar ini rata. Nggak ada yang dominan, nggak ada yang unggul dalam konteks elektabilitas. Karena rata ini kan kalau muncul di awal diserang ya masih turun, kan begitu. Oleh karena itu saya melihat ya mereka punya strategi permainan di ujung terkait dengan nama capres dan cawapres. Tapi pertanyaan awamnya nih Kang ya, yang paling sederhana nih Kang, tadi Kang bilang nih, ini jadi menarik nih. Kan koalisi itu dibangun untuk bisa mengusung capres. Tapi kalau capresnya nggak dimunculkan di depan, apa gunanya nih koalisi Kang? Apa tujuannya mereka cepat-cepat mendeklarasikan koalisi? Misalnya KIB udah berapa bulan, kemudian ada Gerindra. Kalau capresnya sendiri nggak pernah dimunculin gitu. Ya kan tingginya PT, presidensial threshold. Untuk mengamankan PT itu aja berarti ya? Hanya satu partai yang memang bisa mengusung sendirian kan? Makanya PDIP oleh partai lain disebut partai yang sombong. Kalau mau membangun koalisi, lalu setelah dikritik itu, Rakernas Juni 2022 yang lalu, Megawati mengatakan kami tidak sombong. Makanya Puan diperintahkan untuk roadshow, untuk keliling bersilaturahmi, kan itu sebenarnya. Oleh karena itu saya melihat, ya tadi inti dari koalisi itu mengamankan tiket 20% itu. Karena kalau PDIP kenapa nggak jalan? Karena merasa aman.
Kalau yang lain nggak bergerak, nggak aman. Misalkan ya Nasdem, Demokrat dengan PKS. Nah 3 partai ini kalau salah satunya nggak berkoalisi nggak dapat tiket nih. Di sinilah pentingnya mengamankan tiket. Nah makanya KIB di awal sudah amankan tiket dulu. Nanti kalau gonjang-ganjing lain sebagainya kan nggak punya tiket nggak jadi nyapres. Lalu Prabowo dengan PKB sama, amankan dulu nih tiket. Nah, iya, kalau enggak kita bisa-bisa sudah skenario untuk bisa nyapres lagi nggak jadi. Kenapa? Karena PDIP bisa ninggalin karena bisa sendiri. Gitu. Nasdem, PKS, Demokrat belum tentu dengan yang aman cuma PDIP doang sekarang ya. Makanya sekarang amankan tiket dulu, udah bentuk dulu bangun kesepakatan gitu, bangun koalisi. Urusan nanti capres-cawapres urusan belakangan kan begitu sebenarnya. Ya, oke. Tapi kalau belajar dari yang 2019 ya Kang ya. Ini kan kayaknya koalisi cair banget ya waktu 2019. Udah ketemu sana sini, akhirnya pindah ke sini, ketemu sana sini, pindah ke sini. Ini yang kayak gini 2002 yang koalisi sekarang ini ada kemungkinan pindah-pindah begitu nggak Kang? Agak beda karena gini, 2019 ada incumbent. Ada Pak Jokowi. Iya. 2 periode kan nyalon lagi, maka poros koalisi yang dibangun sempit. Ada 2 capres karena partai-partai lain nggak berani melawan incumbent. Daripada kalah, daripada babak belur gitu ya. Karena biasanya incumbent itu peluangnya kan 80% menang lah kira-kira itu, baik di presiden maupun di kepala daerah. Itu rumus teori politik. Makanya nggak aneh, nggak heran kalau incumbent itu menang. Memang itu. Makanya partai-partai nggak ada yang berani untuk bisa bikin 3 poros, 4 poros. Ya, porosnya hanya 2 tadi, 01, 02. Ya kan, Jokowi Ma'ruf ini Prabowo dengan Sandiaga Uno. Kan gitu. Jadi 2004 ini berbeda karena nggak ada incumbent, Pak Jokowi nggak nyalon. Oleh karena ini kekuatannya rata, permainannya akan seimbang saya melihat. Lalu juga partai-partai politik kekurangannya saat ini mereka yang punya partai, ya, yang punya kendaraan, katakanlah yang punya tiket, elektabilitasnya masih rendah. Ini menarik. Sedangkan mereka yang tidak punya partai, elektabilitasnya tinggi. Elektabilitasnya tinggi. Plus minus saling mengisi. Nah ini yang membuat Pilpres 2024 menarik menurut saya. Karena tidak ada incumbent, kekuatan juga rata. Gitu. Tadi pemilik partai masih elektabilitasnya belum pede. Sedangkan yang tidak punya partai sudah pede tapi belum punya tiket. Berarti kalau koalisi ini permanen nih Kang ya, sampai nanti selesai Pilpres gitu ya. Nanti koalisi oposisi akan gede dong Kang. Taruhlah misalnya ini kan misalnya ya PDIP 20% udah terkunci. Kemudian Golkar, P3 dan PAN 20% sudah kekunci. Gerindra dan PKB juga kekunci, tinggal Nasdem sama Demokrat dan PKS. Dan kalau misalnya kita simulasikan ada 4 calon misalnya gitu nanti yang akan bertarung, lalu kan cuma ada 1 pemenang Kang. Ini kayaknya akan banyak oposisi nih Kang nanti. Ya, kita logika dulu. Kalau 4 poros, 4 calon pasangan itu 2 putaran. Oke. Nah, ini kan kemungkinan 2 putaran. Ya kalau 2 putaran artinya yang 2 berkoalisi lagi, gabung ya. Itu juga sudah memperkecil, mohon maaf, oposisi. Apalagi nanti kalau sudah kelihatan yang menang, yang kalah pun bisa bergabung, nah, gitu loh. Kan itu sebenarnya. Di kita ini kan partai politik nggak berani beroposisi, apalagi sistem kita presidensial. Istilah oposisi itu nggak ada, yang kan di parlementer kan begitu. Tapi kayak sebut saja partai yang di luar pemerintah kita sebut oposisi, katakanlah walaupun secara teoretik salah. Ya saya melihat tetap saja pihak-pihak yang kalah itu, misalkan yang menangnya 1 poros itu, 3 poros kemana? Apakah semuanya oposisi? Enggak. Saya yakin dari mulai putaran kedua pun kita saling dukung-mendukung. Yang 2 ini akan mendukung kemana? Arahnya yang akan menang. Begitu menang, mereka akan berlomba-lomba juga akan melomba untuk bisa bergabung di pemerintahan. Saya melihatnya begitu. 3 nama yang sekarang itu paling tinggi elektabilitasnya di semua survei nih, kan cuman Ganjar, Anies, sama Prabowo, gitu ya. Ini kalau lihat peta koalisinya Kang yang dibentuk parpol ini 3 orang ini kemungkinan bisa nyapres kan?
ngeri sedap. Ini ngeri sedap. Kita utak-atik aja kita ngobrolnya. Misalkan Prabowo mungkin bisa karena sudah ada koalisinya. Karena di awal kan sudah ngonci dulu dengan PKB dulu. Kalau enggak maka bagi tiket kan begitu ya. Pinter Prabowo. Yang penting saya amankan tiket dulu. Yang kedua kita misalkan Ganjar. Ini kan sulit juga. Walaupun elektabilitasnya dianggap 3 besar, tapi nggak punya partai. Iya. Ya tapi Ganjar, kalau misalkan Ganjar didukung oleh kekuasaan, oleh pemerintah misalnya dapat tinggal istana, kemungkinan akan disiapkan partai kan gitu. Kemungkinan kan itu sebenarnya. Nah bagaimana dengan Anies? Nah Anies ngeri sedap juga. Ya, waktu mau habis jabatannya, gitu ya. Iya. Lalu partai nggak punya. Siapa yang memperjuangkan kan gitu? Ya tentu ya nanti ada kingmaker di belakang Anies siapa? Apakah memang Nasdem betul-betul serius atau tidak? Kalau Nasdem serius, saya punya keyakinan Nasdem akan mengusung Anies. Suka tidak suka ya harus merangkul, harus mengambil koalisi dari Demokrat dan PKS kan gitu. Kan tinggal kompromi. Tetapi kalau Nasdemnya nggak serius, mereka bermanuver, dia misalkan menawarkan proposal lain gitu, misalkan uang dan lain sebagainya, Anies akan berat. Tapi ya kita lihat gini lah, ujian bagi Anies lah yang masuk 3 besar. Ketika dia tidak punya partai, ketika sudah baru, ini konsisten dalam konteks menaikkan elektabilitas. Jadi kalau elektabilitas stabil masih 3 besar, ya akan ada partai yang akan mengambil. Tapi kalau elektabilitasnya nanti dalam perjalanan 2 tahun ke depan, katakan menuju Oktober 2023 pendaftaran capres-cawapres di KPU, kalau elektabilitasnya turun atau stagnan atau turun apalagi, maka ya partai akan hilang, akan kabur. Oleh karena itu Anies ya tadi udah banyak ketemu relawan-relawannya, kata relawannya mengatakan bahwa Anies akan dibuatkan panggung-panggung di desa-desa. Ini dalam konteks untuk menjaga dan menaikkan elektabilitas. Kan rumusnya itu. Tapi ini kasih bocoran lah Kang kita. Ya gimana? Ini parpol ini memang yang dilihat elektabilitasnya atau ada faktor lain Kang? Faktornya menang. Faktor yang menang. Nah, siapa yang menang? Kan potensinya yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Oke. Nah, pasti koalisi itu membangun siapa yang menang. Pertama, yang kedua, keuntungan elektoral bagi partainya. Gitu loh. Kalau misalkan Nasdem mengusung Anies ya, apa keuntungan bagi Nasdemnya elektoral atau efek ekor jasnya gitu. Elektabilitas partai itu dikaji betul oleh partai. Kalau ngusung Ganjar, misalkan ngusung Anies gitu ya, ngusung Prabowo, misalkan Nasdem tidak berefek kepada partainya kan buat apa? Iya. Jadi yang pertama itu menang maka akan melihat indikator elektabilitas tinggi itu pasti. Ini ukuran standar dari politik elektoral. Yang kedua itu terkait dengan kemenangan partainya. Efek terhadap partai berarti ya. Efek misalkan mendukung Anies, Prabowo, Ganjar, apa untungnya buat partai? Yang tadi buat Nasdem atau PKS Demokrat. Misalkan Nasdem, PKS Demokrat mengusung Anies, misalkan yang AHY misal. Ya apa untungnya buat Nasdem, PKS dan Demokrat itu? Jadi itu penting bagi mereka. Kalau enggak ya buat apa katanya? Mendingan calonkan yang lain kan gitu. Makanya mereka kaji betul terkait dengan persoalan ingin menang dengan mengusung mereka yang memiliki elektabilitas tinggi, lalu juga ingin aman, tapi juga ingin menang. Jadi dua-duanya paralel ini. Yang ingin menang, pilih juga partai-partai juga berlomba untuk menang. Berarti ngeri-ngeri sedap juga itu ya, capres-capres itu ya. Iya makanya tadi masih dinamis. Karena gini, berarti kalau yang tadi Akang bilang, kalau saya mencoba menganalisa ya Kang, misalnya taruhlah misalnya Gerindra ngusung Prabowo sama Caimin misalnya gitu, kan dua-duanya ketua umum tuh, itu sudah pasti ada ininya tuh dampaknya ke partai kan, karena Prabowo sebagai capres pasti pendukungnya Prabowo juga milik Gerindra gitu. Nah kalau Ganjar didukung sama Golkar misalnya, bisa jadi nggak ada efeknya Kang. Atau Anies didukung sama Nasdem, PKS gitu. Ya itulah makanya misalkan Ganjar diusung oleh KIB, ya makanya misalkan didukung oleh Jokowi gitu ya misalkan. Ya makanya harus ada cawapresnya dari internal. Oke. Ya misalkan Ganjar misalkan ke KIB misalkan capres, ya cawapresnya minimal kan Erlangga lah gitu dari internalnya. Gitu. Yang lain dikasih kompensasi lah. P3 kan gitu. Sama juga misalkan cawapresnya Erlangga, cawapresnya
misalkan ini Ganjar ya silakan kan gitu. Yang penting kombinasi antara kekuatan atau misalnya kayak apa Anies sama Ahy satu ketua umum gitu ya, ada efeknya buat Demokrat, Aniesnya ngangkat PKS sama Nasdem mungkin begitu Kang. Kira-kira gitu ya logika politiknya. Kalau enggak kan mereka nggak mau, atau paling kan mereka punya ini kompensasi. Misalkan dalam berkoalisi berani berapa nih gitu kan, berani biro lah. bisa kita saling mendukung kan, untuk biaya kampanye tinggi, biaya politik tinggi. Iya. Apa namanya katakanlah pemilunya kan tinggi. Jadi pilpres satu urusan, pileg itu satu urusan yang lain, walaupun serentak gitu loh. Tetap saja perjuangannya kan sama-sama berat. Tapi kan kayaknya capres-capres yang muncul ini nggak ada uangnya Kang. Dari mana itu uang mereka nanti? Kalau politik itu saya lihat uang itu dari tangan ke tangan. Apalagi momentum apa namanya pilpres. Kan ini momentum pilpres kan momentum harga diri, pertarungan, uji nyali kekuatan dari personal capres-cawapres maupun partai politik. Jadi mereka akan mati-matian nyari uang. Entah dia ya dari kingmakernya ataukah dari donasi-donasi pengusaha yang memang apa namanya sudah siap juga mereka melihat mana yang potensi menang, mana yang potensi bagus kan begitu. Makanya setiap pilkada, setiap pilpres maupun pemilu itu selalu ada donasi-donasi dari para pengusaha, pasti akan ada, dan itu terjadi pada setiap momentum pemilu karena pengusaha itu kan punya kepentingan terhadap bisnisnya. Kalau mereka tidak menyantel kepada kekuasaan ya. Bisa. Semua pengusaha itu kan, mohon maaf, tanda petik sukses itu karena menempel pada kekuasaan, kekuasaan gitu loh. Oleh karena itu ya penting mereka untuk bisa sumbang-menyumbang, beri-memberi gitu ya, apa namanya, terkait kepada persoalan pencapresan. Nah terakhir Kang, jadi kalau akan melihat Pilpres 2024 ini, potensi penguatan kualitas demokrasi ini menurut Akang akan terjadi atau enggak ya? Saya melihat akan ada kalau elit-elit itu, partai politik itu komitmen. Pertama, pasangan tidak dua. Gitu. Pasangan tidak dua. Sekarang kan sudah ada mengarahkan nih, harus dua padanya. Kayak 2019 toh enggak? Itu kan sekarang ada satu partai yang menginginkan dua pasangan karena mereka tahu kalau dua pasangan mereka akan menang. Kalau lawannya kan bisa dijadikan cari orang yang bisa dikalahkan gitu. Bikin boneka. Kan gitu nih. Nah, kalau partai-partai politik ini elitnya itu membangun banyak poros, ada 4 poros, tadi disebutkan Om Sunardi ya, ada PDIP, ada KIB, ada KIR ya, termasuk ada misalkan Nasdem, PKS Demokrat, maka 4 katakanlah misalkan gitu. Nah, oleh karena itu kalau ini ada, itu hadir, itu bagus. Kenapa? Jadi kita punya banyak pilihan ya. Pilihan pertama, yang kedua menghilangkan polarisasi. Oh iya tuh. Pengalaman dari 2019, dua pasangan itu mempertajam polarisasi masyarakat. Dan hari ini luka itu belum hilang. Ingat, mereka itu masih dendam, masih marah karena banyak juga dikerjai secara hukum gitu ya. Politik itu sampai hari banyak yang dipenjara. Masih banyak yang diperiksa juga. Saya banyak cerita dari lawyer-lawyer mereka itu ya. Nah, artinya mereka masih banyak luka itu belum kering terkait dengan polarisasi dua pasangan itu. Masa kita ingin belajar dari situ sih yang nggak bagus? Iya. Oleh karena itu, saya melihat kalau soal kualitas demokrasi, kalau 3 pasangan atau 4 pasangan calon, ini akan lebih baik karena akan ada pemecah gelombang. Jadi tidak beradu dua kekuatan. Tidak dua kekuatan hantam-hantaman gitu. Jadi saya melihatnya kalau 3-4 pasangan calon presiden ya dilakukan oleh elit-elit itu, elit partai, maka menurut saya akan lebih baik dari 2019. Mantap nih Kang Ujang. Baik, terima kasih Kang Ujang. Ini obrolan kita ini baru pemanasan ini teman-teman. Nanti kita akan rilis setiap pekan ya diskusi-diskusi seperti ini dengan narasumber utama Kang Ujang. Jadi kalau biasanya Kang Ujang ini wawancara orang di TV, sekarang kita wawancari untuk YouTube-nya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.